Jadi nasihat saya yang pertama adalah pastikan di kita dan diri kita sudah menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Nah ini kerjaan yang pertama yang terbesar, Pak. Karena kalau hanya sekedar leher digorok nggak apa-apa, masih masuk surga. Ya kan? Kalau rumah kita dihancurkan, kalau hanya masjid rupanya diruntuhkan, oke lah. Tetapi ini tidak mencelakakan kita di akhirat kita. Namun kalau sudah akidah kita yang dibobol, yang dijebol, murtad kita, Pak. Murtad kita, jatuh kita kepada kesyirikan. Sesungguhnya dosa yang tidak pernah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Ibarallah isma'u qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك أما بعد Ikhwah fillah, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, agar kita tidak membuang-buang masa, saya mau bertanya terlebih dahulu. Berapa persenkah kira-kira dari yang hadir saat ini yang pernah mengikuti kajian-kajian saya mungkin secara langsung atau melalui YouTube? Mohon angkat tangan. Baik, alhamdulillah, khair insyaallah. Berarti saya fokus kepada pembahasan fase kita sekarang, fase keempat. Bahwa pesan-pesan untuk generasi muda akhir zaman ini berkaitan erat dengan agenda-agenda fase keempat. Saya ingin sebutkan agenda fase keempat adalah agenda perang. Tidak ada yang lain bahasanya. Karena bahasa itu langsung dari Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bil jihad, kata Rasul. Pada fase keempat itu adalah fa'alaikum bil jihad. Maka wajib bagi kamu. Fa'alaikum bil jihad. Wajib bagi kamu menegakkan jihad. Jihad itu kalau fi'il madinya adalah dari wazan fa'alah, yufa'ilu, mufa'alatan, fi'alan gitu ya. Jahada, yujahidu, jihadan, jihadan, mujahadatan. Ini dari wazan fa'alah. Artinya lil musyarakah, ada dua kubu atau ada dua sisi, dua kelompok yang saling bersaing, berlomba, kalah mengalahkan. Itu namanya jihad. Tapi sambil mencurahkan seluruh potensi dan energi dengan total dan maksimal. Itu yang dimaksud dengan jihad. Kalau belum ada lawannya, maka bukan jihad namanya. Kalau tidak mengerahkan semua potensi, semua energi yang ada, belum jihad namanya. Karena jihad itu identik dengan keletihan dan kelelahan. Jihad itu identik dengan keletihan dan kelelahan. Ada lawannya, ada targetnya. Targetnya harus unggul, harus menang.
Itu. Fa'alaikum bil jihad. Pada masa itu, kata Nabi, itu masa kita. Masa fase keempat. Fa'alaikum bil jihad. Wa inna afdala jihadikum. Nah, jihad itu kita kembangkan sekarang pemahamannya. Nanti baru pesan-pesannya ya, setelah saya berikan gambaran global dulu. Jihad pada zaman kita sekarang ini, saat kita diserang. Jihad itu terbagi kepada dua. Secara terminologinya, jihad ada namanya jihad difa'i, ada jihad hujumi. Ada jihad defensif, ada jihad ofensif, ya, bertahan dan menyerang. Biasanya jihad defensif itu baru diperintahkan oleh Allah ketika kita sudah diserang. Ketika kita sudah diserang nggak boleh nyerah. Wajib bertahan, wajib melawan. Karena dalam kita prinsipnya bukan seperti yang kita dengar di luar agama kita. Kamu tampar pipi kanan saya tidak akan pernah berikan pipi kiri saya. Tapi saya akan balas tampar pipi kanan kamu. Kan begitu kan? Ini ideal. Ini baru namanya jihad defensif. Setidak-tidaknya kita menangkis atau mengelak. Nah, saudara-saudaraku, saudara-saudariku, ini saudara-saudari itu gimana? Ada akhwat juga ya. Baik. Saudara-saudariku sekalian, kondisi kita sekarang di fase keempat ini, seperti kata Rasulullah, Jabarian. Fase kediktatoran, penindasan kepada Islam. Ya, kezaliman kepada Islam, kepada kaum muslimin. Pada fase ini, umat Islam betul-betul dijadikan bulan-bulanan. Pada fase ini, umat Islam betul-betul diinjak-injak. Tidak dianggap sebelah mata pun. Bahkan ada di beberapa negara tertentu, malah seperti di Syam, Suriah, Palestina, Yaman, Rohingya, dan lainnya, sampai-sampai ke tingkat dihancurkan rumah-rumah kita, dibantai kaum muslimin muslimat kita, ya kan? Dipermalukan, dilecehkan kehormatan wanita-wanita kita, masjid-masjid kita diruntuhkan, Al-Quran kita diinjak-injak dan dibakar, sampai ke tingkat itu. Nah, yang lain-lain mungkin belum sampai ke tingkat itu, tetapi sudah berlaku perang yang ditujukan oleh mereka kepada kita. Pertama adalah perang ideologi. Mereka berusaha wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum ankum. Mereka, ini adalah jihad itu kalau kita bahasakan bahasa perang yang pertama, perang ideologi. Di mana mereka berusaha memurtadkan kita dengan segala macam cara, dari segala macam pintu, ya, mereka murtadkan. Istinsariyah, ya, dengan cara kristenisasi. Kalau tidak bisa dengan cara memindahkan ke agama mereka, minimal mereka buat kita ini seperti mereka. Walan tardu ankal yahudu hatta tatabi'a millatahum, ya kan? Seperti mereka, itu yang mereka inginkan. Secara isinya kita ini sudah seperti mereka, sudah murtad, mirip dengan mereka. Walaupun menurut kita dan orang-orang awam, secara KTP kita masih muslim, tetapi sebenarnya kita sudah bahagian dari mereka. Itu bagi mereka sudah cukup itu. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kamu bisa memurtadkan mereka. Dan ini sistematis, Pak. Perang ideologi ini sangat sistematis. Pemurtadan terjadi di kampus-kampus. Pemurtadan terjadi melalui dunia pendidikan. Pemurtadan terjadi melalui media. Pemurtadan terjadi melalui sihir bahkan. Ya, melalui sihir. Menggunakan jasa-jasa jin Nasrani. Jin ateis. Menggunakan jin Yahudi dan sebagainya. Itu mereka lakukan. Dalam rangka hatta yaruddukum an dinikum. Sehingga kamu bisa mereka balikkan dari agama kamu. Nah, kita harus perang nih melawan ini. Caranya bagaimana? Dengan penyebaran tauhid. Memberikan tau'iyah, akidah dan akidah tauhid kepada generasi kita. Pada anak-anak kita. Khususnya diri kita dulu. Karena cuma tauhid, akidah yang sahih lah yang mampu memprotek dari segala macam serangan teror itu. Kalau kita jahil, Pak, kita jadi makanan empuk. Kita belum cerita tentang Dajjal keluar. Dajjal keluar itu adalah intinya. Sementara menjelang dia keluar, sudah datang dulu, sudah terjadi dulu radiasinya. Kalau saya ibaratkan, umpamanya ini meteor. Ini bumi. Ketika meteor
mendekat ke bumi, semakin dekat dengan bumi, semakin dekat dengan bumi, walaupun nggak kena, tapi cukup dekat, mendekat aja. Apa kira-kira yang terjadi dengan bumi kita? Ini bawa radiasi nggak? Bawa. Makin dia dekat, makin banyak kegaduhan dan kekacauan terjadi di bumi kita. Ya, cuaca iklim mengalami perubahan yang aneh, panas, ekstrim, musibah ini, musibah bencana itu, listrik pada mati, ya kan? Kemudian energi gelombang elektromagnetika mengalami gangguan yang sangat serius. Kemudian sinyal-sinyal juga menjadi buyar dan segala macamnya. Padahal baru sekedar mendekat doang. Jaraknya paling-paling hanya kira-kira 100-500 km. Itu sudah punya pengaruh yang besar sekali bagi bumi kita. Bagaimana ketika dia menghantam bumi kita? Ini sudah saya jelaskan sebelumnya, bisa menyebabkan musnahnya teknologi secara permanen. Nah, Dajjal juga begitu. Dajjal makin dekat dia keluar, radius negatif yang dimiliki oleh Dajjal yang disebut dengan fitnah Masih Dajjal sudah mampu mewarnai dunia ini menjadi gelap. Dan bisa mengantarkan manusia murtad. Paginya beriman, sorenya murtad. Sorenya beriman, besok paginya murtad. Padahal Dajjalnya belum keluar. Apalagi kalau sudah betul-betul keluar Dajjalnya. Murtad permanen. Kalau yang tadi itu murtadnya masih bisa diharapkan untuk baik lagi, tobat lagi. Tapi kata Rasulullah, kalau udah Dajjalnya yang keluar, orang yang murtad menyembah Dajjal, dia kafir kepada Allah, walaupun Dajjal sudah tinggalkan negerinya, sudah meninggalkan dia tetap akan kafir kepada Allah sampai dia mati. Jadi ini permanen, nggak ada cerita akan tobat lagi orang-orang yang sudah mengangkat Dajjal sebagai Tuhan. Tapi kalau hanya sekedar fitnah Masih Dajjal saja menyebabkan dia murtad, disadarkan balik masih bisa sadar. Masih bisa diajak untuk tobat. Tidak ketika Dajjalnya yang keluar. Mirip dengan meteor tadi. Oke? Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, sekarang fitnah Masih Dajjal itu sudah dimasukkan ke perang ideologi. Dalam hal ini, apabila Bapak mengikuti kajian saya tentang judulnya adalah persiapan dan amalan akhir zaman, salah satu tema yang paling saya tekankan adalah tolong pastikan kembali setiap kita merenovasi ulang. Merepair ulang. Kalau perlu ganti betul. Akidah yang kita punyai selama ini rombak ulang balik dengan cara belajar. Dari A sampai Z. Tamatkan kitab Tauhid. Pokoknya kitab Tauhid Syekh Saleh Fauzan pokoknya. Kita tamatkan itu. Dengan orang alim yang ahli di bidang itu, belajar. Duduk dari A sampai Z. Kemudian selesai, bab berikutnya sehingga akidah dan Tauhid kita ini bening bersih. Insya Allah. Kita, anak-anak kita, istri kita tidak akan mampu disesatkan, dimurtadkan oleh perang ideologi apapun yang disuntikkan kepada kita. Nah, Indonesia ini rawan, Pak. Indonesia ini rawan. Saya perhatikan, mungkin karena jauh dari majelis ilmu, jauh dari ulama yang lurus, akibatnya rentan betul untuk diajak sesat di bidang akidah. Sikit-sikit bawa yang agak aneh, dianggap ini keren. Ini agama yang hebat. Dianggap tak punya keramat sedikit. Pokoknya yang aneh-aneh Indonesia ini laku keras. Memang kejahilan adalah musuh nyata bagi kita. Maka buang itu kejahilan, tuntutlah ilmu, khususnya akidah dan tauhid kita diluruskan kembali semuanya. Ya, saya yakin dan percaya kita yang ada di sini bukan seperti orang-orang awam di luar sana. Maka tugas daripada kita semua memastikan diri masing-masing lah. Memastikan diri masing-masing, meluruskan kembali pemahaman akidah dan tauhid kita. Menurut siapa? Menurut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kayak mana? Karena masing-masing ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang versinya versi Rasulullah, para sahabat, tabi'in. Artinya versi salafus saleh. Nah, ini yang perlu dipastikan yang pertama. Dengan cara itu kita memprotek dulu. Setelah itu baru kita counter balik. Ini adalah perang ideologi. Protek dulu diri kita dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan sibukkan diri kita untuk mengkantor, tapi pastikan diri kita dulu dan keluarga kita. Sudah terprotek kah? Sudah. Setiap kita memperhatikan diri dan keluarga. Nah, kalau sudah kokoh, insyaAllah ta'ala, maka orang-orang yang sudah merasa terbina akidahnya baru kompak mengkantor keluar. Menyelamatkan yang lain. Mulai dari kampus-kampus, sekolah-sekolah. Apalagi sekarang ada wacana untuk membuat undang-undang supaya pelajaran agama ditiadakan di sekolah-sekolah. Serem itu kan?
Kalau di perguruan tinggi, nggak boleh ada, kecuali udah mau tamat, nanti baru diizinkan sebentar belajar agama. Mau jadi apa ini? Sedangkan yang ada sekarang saja sudah terlalu banyak kekafiran berpikir disuntikkan di dunia pendidikan. Ini perang yang pertama, perang ideologi. Jadi, yang pertama saya sarankan adalah memprotek atau melindungi diri dan keluarga terlebih dahulu dengan akidah yang sahih. Belajarlah dengan para ahli-ahli ilmu yang bertauhid. Saya nggak tahu di Jakarta ini siapa yang pakar di bidang itu, mungkin bapak-bapak semua lebih tahu. Ya, silakan bermajelislah dengan mereka. Tapi tuntut kepada mereka, kami ingin belajar tauhid syekh. Ya, kami ingin belajar tauhid wahai alim, wahai guru. Ya, tolong selesaikan dengan kami pelajaran tauhid. Nanti kalau sudah belajar tauhid, Pak, pasti belajar tentang syirik. Nah, kalau sudah belajar tauhid, pasti nanti belajar tentang syirik atau munaqadhatul Islam atau nawaqitus syahadatain, pembatal-pembatal syahadat. Pasti belajar itu nanti. Ya, pasti akan belajar tentang konsekuensi dua kalimat syahadat. Pasti akan belajar tentang khurafat. Pasti akan belajar tentang firqah-firqah dhallah, kelompok-kelompok yang sesat dan menyimpang, sekte-sekte yang murtad dan kafir. Biasanya urutannya begitu, sehingga akhirnya kita benar-benar sudah memiliki imun di segi akidah. Ini yang pertama ya. Jadi nasihat saya yang pertama adalah pastikan di kita dan diri kita sudah menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Nah ini kerjaan yang pertama yang terbesar, Pak. Karena kalau hanya sekedar leher digorok nggak apa-apa, masih masuk surga. Ya kan? Kalau rumah kita dihancurkan, kalau hanya masjid rupanya diruntuhkan, oke lah. Tetapi ini tidak mencelakakan kita di akhirat kita. Namun kalau sudah akidah kita yang dibobol, yang dijebol, murtad kita, Pak. Murtad kita, jatuh kita kepada kesyirikan. Sesungguhnya dosa yang tidak pernah Allah ampuni kalau kita mati adalah dosa syirik. Dan orang yang musyrik ini akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Seluruh amalan kita dinolkan kembali oleh Allah. Jangankan kita, dalam surah Az-Zumar, Nabi Muhammad pun diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Muhammad, coba saja engkau berani berbuat syirik. Jika engkau berbuat syirik, semua amalanmu yang pernah engkau buat sama saya hidupmu, saya batalkan semuanya, kata Allah. Dan engkau termasuk orang yang paling merugi. Ini bahaya kalau syirik kita lakukan kaum muslimin. Dan ini zamannya syirik. Fase keempat ini zamannya syirik. Ada spidol kita. Fase keempat. Fase keempat. Satu, ini adalah fase-fase zaman-zaman fitnah. Fitnah. Halo. Ini adalah fase fitnah. Nggak cukup sekali, tapi fitnah. Nah, pada fase ini yang terberat itu sebenarnya adalah apa? Banyak yang murtad. Syirik. Atau terjebak dalam 10 pembatal syahadat. Nah, ini tolong dikaji dengan seksama. 10 pembatal Islam. Dengan simpel sih gampang saja. Buka saja nanti di Google 10 pembatal Islam, 10 pembatal syahadat, 10 pembatal keimanan. Semuanya sama itu, Pak. Nah, nanti lihat saja di situ. Banyak umat Nabi di akhir zaman ini, ya, di seluruh dunia terperangkap dalam salah satu ini. Karena nggak ngerti, akhirnya murtad. Yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Ba'udinahum bi'aradin minad dunya. Hanya demi kerjaan, hanya demi pangkat, hanya demi fulus, hanya demi usaha bisnis, hanya demi dunia. Mereka murtad. Ini fasenya. Fase keempat ini. Kalau kita baca Al-Quran, surat An-Nur ayat 55, di masa kekhalifahan yang dijanjikan itu belum berdiri, artinya fase keempat inilah dia tuh. Fase keempat ini, khilafah Islamnya kan nggak ada. Ini dia fase keempat. Di fase ini adalah banyak manusia di muka bumi ini digiring untuk menjadi musyrik. Memang digiring, Pak, menjadi musyrik.
Banyak faktor yang bisa membuat orang musyrik di sini. Kalau kita belajar syirik akbar, syirik asghar. Syirik akbar itu kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Nggak diakui lagi muslim kalau ia sempat mati sementara dia masih melakukan syirik akbar. Kalau syirik asghar masih diakui sebagai muslim tapi dosa terbesar dia buat. Nanti hukumannya berat, di neraka akan terlebih dahulu. Nggak ada masa pemotongan tahanan. Ya. Namun dia ada harapan untuk dikeluarkan. Lalu dimasukkan ke dalam surga. Itu kalau syirik asghar. Kalau syirik akbar, khalidan finnari abadan. Dia kekal di neraka selama-lamanya. Syirik akbar. Jadi harus tahu. Apa-apa itu syirik akbar. Oke. Jadi akidah. Karena dampak kalau tidak pandai menjaga akidah adalah murtad. Dari seluruh fitnah yang ada, targetnya adalah mengajak kita keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Oke, perang ideologi. Sebelum kita menghadapi musuh yang menyerang, protek diri kita dengan cara begitu. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ideologi komunis, ideologi ateis, ideologi Syiah, ideologi sekte-sekte yang menyebar mengatasnamakan Islam, Bahaisme, ya, Khawarij, Mu'tazilah dan lain-lainnya sudah bermetamorfosa dalam nama yang berbeda. Dengan kemasan yang lebih ilmiah, dengan bahasa yang disesuaikan dengan bahasa zaman sekarang. Seluruhnya sama, akar akidahnya mengajak kepada murtad kita daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini fasenya, Pak. Ketika khilafah tidak ada, pemerintahan yang mendunia tidak ada, maka kita ini betul-betul rawan dan rentan untuk digarap oleh musuh-musuh kita yang mengajak kita untuk seperti mereka. Fatakununa sawa, lalu kamu dengan mereka yang kafir-kafir itu harapannya sama kita dengan mereka. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, perang kedua, jihad kedua, yaitu pada zaman jihad ini, semua kita ya wajib fa'alaikum bil jihad, maka kewajiban itu harusnya sama. Adalah perang dalam segi tarbiyah wa ta'lim. Tarbiyah wa ta'lim. Umat Islam menyadari seharusnya sejak runtuhnya khilafah Islamiyah tanggal berapa? Tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki. Sejak itu pendidikan Islam yang murni, yang bening dikebiri. Masih mending dikebiri. Ini dikubur hidup-hidup. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai bangkit lagi. Apa yang dikubur hidup-hidup? Kutab. Ini dikubur hidup-hidup. Madrasah. Kutab itu yang mendirikan langsung Rasulullah, Pak. Sekarang yang kembali menyemarakkannya di Indonesia, kutab ini adalah Ustadz Budi Azhari. Barakallahu fiik. Maklum dengan nama beliau? Ustadz Budi Azhari. Beliau adalah pakar hadis dan ahli sejarah. Beliau adalah narasumber di Trans 7. Iya. Dan kutab sudah mulai bermunculan sekarang. Ini adalah tanda baik. Karena kutab pasti diberkahi. Metode pendidikannya khas. Rasul langsung sebagai muasisnya, pendirinya, foundernya. Tapi ketika awal-awal khilafah Islamiyah dikubur, ditumbangkan, kutab diharamkan habis. Ditutup di seluruh dunia. Padahal kutab ini akan melahirkan manusia-manusia dahsyat. Kutab. Kalau ada di antara bapak-bapak punya sekolah dan punya pendidikan, targetkan, dialihkan menjadi kutab. Ditargetkan menjadi kutab. Apa hebatnya kutab? Silakan belajar nanti dengan Ustaz Budi Azhari dan timnya. Dan kami sudah buat kutab. Hasilnya, Pak, ini Pak orang tua sendiri yang ngomong nih. Dia masukkan anaknya di SDIT. Di tempat kita, Al-Hufaz. Itu sudah lain warnanya. Bagaimana kesolehan anak, adab anak, ya. Anak-anak ini sudah kreatif untuk urusan agama, sudah ada jiwa sosialnya, bagaimana ibadah mereka juga sudah keren. SDIT Al-Hufaz. Tapi ketika kami buka kutab, yang abangnya SDIT Al-Hufaz, adiknya 2-3 tahun kemudian masuk di kutab. Perbedaannya yang abangnya 3-4 tahun di atasnya, dibandingkan adiknya, lebih dewasa adiknya. Lebih hebat adiknya, lebih luas pemikiran adiknya. Ini berkah pendidikan ala Rasul, itu kutab. Berarti kita pada hari ini harus menumbuhkan kembali, menimbulkan kembali kepercayaan diri kita dengan sumber pendidikan murni yang Rasul langsung yang mendirikannya itu kutab. Anak-anak kita ini anak-anak brilian, Pak. Anak-anak kita ini, Masya Allah.
Anak bapak usia 4, 5 tahun lah. Sampai usia 7 tahun, 12 tahun. Itu usia yang paling cemerlang. Itu adalah anak di mana diwarnai dengan Al-Quran. Bapak jangan salah, Pak. Ketika diadu dengan anak-anak IPA, yang belajar IPA. Diadu dengan anak yang belajar IPS. Lebih hebat anak-anak kutab. Kok bisa gitu, Ustaz? Anak kutab kan bahas Quran. Di Quran itu ada bicara tentang gunung nggak? Maka ketika bicara gunung, anak-anak ini dibahas tentang gunung dalam Al-Quran. Ya gunung apa adanya dalam ilmu alam. Akhirnya anak tahu seluk-beluk gunung. Mulai dari dalam sampai ke atas. Apa fungsi gunung segala macamnya. Bicara tentang awan. Al-Quran bicara tentang awan. Lalu bagaimana awan itu? Bla 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 bla. Kecil baru tapi wawasannya luas sekali. Ini dahsyatnya. Karena dalam pendidikan Islam, awal-awal seperti kata Rasulullah, kamu jangan sentuh apapun pelajaran, apapun kitab, apapun ilmu, sampai kamu selesaikan dulu Al-Quran. Ini pendidikan yang sebenarnya, Pak. Afwan ya, saya tanya sama bapak semua, sama saudaraku. Coba di antara bapak ibu, ada nggak yang berani? 1, 2, 3 orang aja kalau ada. Yang pernah menamatkan kajian tadabbur Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tolong angkat tangan. Sampai sekarang, ada nggak? Sampai sekarang, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mentadaburi kajian Al-Quran. Tafsirnya, ayat demi ayat. Nggak hafal, nggak apa-apa. Nggak hafal, tetapi sudah mendalami. Sudah dalam artian, nggak jadi ulama juga nggak apa-apa. Tetapi dia mengerti maksud daripada ayat-ayat. Cukup itu. Sudah ada belum? Belum. Inilah keistimewaan generasi awal. Generasi awal dulu, yang menjadikan mereka orang-orang awam di kota Mekah nggak dianggap oleh Timur Persia, oleh Barat Romawi. Mekah ini nggak dianggap. Dianggap itu mereka itu negeri nomaden, negeri kolot, ya, negeri yang nggak patut, sebelah mata aja nggak patut untuk dilihat. Tapi ternyata di sana Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul memurnikan pendidikan para sahabat. Tidak boleh mereka membaca apapun, menamatkan apapun sebelum mereka menuntaskan Al-Quran. Contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi baca lembaran suhuf Taurat, ya kan? Datang Rasulullah, Umar. Oh, saya pikir sudah saya matikan. Umar, ente lagi ngapain tuh? Kata Rasul. Lagi baca ya Rasul. Baca apaan? Ini lembaran Taurat. Mendengarkan lembaran Taurat, bangkit saburangsang Rasulullah. Ini orang Padang cuma yang tahu bahasa bangkit saburangsang. Memerahlah wajah Rasul. Apa kata Rasul? Hai Umar, inni qad ji'tukum biha bayadha'a naqiyah. Yang aku bawa, hai Umar, lebih terang, lebih kuat, lebih sempurna daripada yang dibawa oleh Musa. Lau anna Musa hayy. Kalau sekarang ini Musa hidup, baina aidikum, ada di tengah-tengah kamu sekarang ini. Ma wasi'ahu illa tibai. Dia pasti hanya akan menjadi pengikut saya. Begitu. Dia pasti hanya akan menjadi pengikut saya. Musa dulu juga pernah mengatakan, kalau nanti saya hidup di masa beliau, di masa Nabi Muhammad nanti hadir di akhir zaman, saya siap menjadi tukang bawa sendalnya. Sendalnya Nabi Muhammad, kata Musa. Ya. Jadi, hai Musa, ngapain juga ente baca itu Taurat? Yang saya bawa lebih sempurna daripada Taurat. Maknanya apa? Tinggalkan Musa. Lah yang dibaca oleh, tinggalkan hai Umar. Gitu? Tinggalkan Umar. Cukupkan Al-Quran. Itu dalam rangka apa? Nabi tidak ingin ilmu yang diserap oleh Umar dan para sahabatnya bukan sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi awalilah pendidikan kita dengan itu, Pak. Cuma sayang saya perhatikan. Rata-rata kita semua sudah terlanjur. Anak-anak kita juga sudah terlanjur kita masukkan ke sekolah-sekolah yang bukan prioritasnya Al-Quran dulu. Betul tidak? Ini bahaya. Kita merasa anak kita belum maju, belum keren kalau belum belajar bahasa Inggris. Kecil-kecil sudah cekokin bahasa Inggris. Nggak salah sih. Tapi pertanyaannya, sudahkah anak kita dibuat semacam Musa? Dengan Al-Quran. Loh, itu Musa, Pak. Si Ahmad dan Kamil. Masih ingat? Ahmad dan Kamil itu dari tawarin dari Al-Azhar University. Apa kata rektor Al-Azhar University? Ketika menyaksikan Musa dan Ahmad dan Kamil ini. Termasuk Musa sendiri.
Kata mereka, tinggal ajarkan kepada anak-anak ini bahasa Arab dan bahasa Inggris, matematika. Jika mereka sudah bisa, kami berikan mereka gelar lisans. Kami berikan mereka gelar lisans. Lisans itu adalah S1, Pak. Tanpa jalur SD, tanpa jalur SMP, tanpa jalur SMA, langsung LS1. Al-Quran dulu dong. Selesaikan dulu Al-Qurannya. Bapak juga begitu. Bertekadlah kalau kita punya anak, ini zaman kita harus jadikan anak-anak kita anak Al-Quran terlebih dahulu. Nanti terserah. Mau bapak masukkan anaknya ahli matematika. Mau masukkan anaknya ahli di mana, ya terserah. Pokoknya prinsipkan terlebih dahulu anak saya dan keluarga kami harus selesai dengan Al-Quran dulu. Sebelum Al-Qurannya selesai, belum boleh belajar yang lain. Ternyata kalau belajar Al-Quran duluan, sebenarnya dia sudah belajar yang lain bersamaan. Betul tidak? Iya, dia belajar tentang tanah, dia belajar tentang air, dia belajar tentang buah-buahan, dia belajar tentang... Masya Allah, Pak. Bukannya oon anak kita, malah jadi super multi talenta, ya, karena dia mengetahui banyak hal dalam kehidupan ini. Sampai dalam masalah psikologi, sampai dalam masalah fikih, sampai dalam masalah kecil udah ngerti masalah darah, haid, puasa, ngerti karena Al-Qur'an yang dibedah. Kecil masih itu. Apa enggak taraga punya anak macam itu? Hah? Iya, taraga bahasa Minang. Saya dalam rangka meminangisasi ceramah saya. Iya. Apa nggak pengen punya anak yang kayak gitu? Ngerti mereka apa? Kecil. Lah sementara anak-anak kita di luar sana, dia dirusak oleh lingkungannya. Dirusak oleh Android. Ya, kecil-kecil udah ngerti seks. Kecil masih kelas 3, kelas 4 SD udah mimpi basah. Ya, yang perempuan sudah mulai head. Akhirnya dia matang sebelum waktunya. Otaknya belum tumbuh, belum siap lagi. Sementara hormon libidonya ya itu sudah tumbuh sebelum waktunya sehingga cepat dihamil oleh kawan-kawannya. Ini banyak terjadi sekarang ini. Ini akibat apa? Pendidikan yang salah. Jadi kalau seandainya bapak-bapak semua, jadi memang saya mengajak bapak-bapak semuanya kembalilah kepada metode pendidikan yang benar, yaitu kepada Al-Quran lagi, Pak. Kalau perlu bapak-bapak juga mulai kesampingkan dulu yang lain-lain. Selesaikanlah dulu Al-Quran. Belajar kita dengan alim ulama yang ahli dalam masalah Al-Quran. Tamatkanlah alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Selesaikan. Sehari dapat 5 ayat, sehari dapat 5 ayat, sehari dapat 5 ayat. Kan kalau seandainya nggak bisa kita bermulazamah dengan guru langsung, minimal para alim ulama kita, syekh-syekh kita sudah di YouTube kan ceramah-ceramah mereka ayat demi ayat, ya kan? Dengarkan itu, nggak mungkin nggak bisa. Targetkan tamat. Pahami, duduklah bermajlis, bawa istri kita, ini istri kita, cukuplah, ini istri kita, ini anak kita, ya. Nah ini masalahnya, ini istri saya, ini istri saya, istri saya 3. Nah jadi kepikiran ke sana tadi, kalau bapak ini, ya, ini generasi akhir zaman. Generasi akhir zaman beraninya poligami hanya dalam khayalan. Sudah kita fokus. Jangan gagal fokus. Kembali kita. Ya. Jadi bawa keluarga kita, tamatkanlah Al-Quran. Buat kita diskusi dengan istri, dengan anak-anak. Anak-anak diajak, Pak. Sehingga anak-anak itu kecil, tapi sudah aneh cara bicaranya. Aneh gimana? Dewasa, Pak. Semoga Allah memberikan anak-anak saya istiqomah. Contoh saja ini. Salah seorang putri saya, tidak usah saya sebutkan namanya, putri saya ini masih kelas 5 SD. Dia bincang-bincang dengan kakak yang di Pekanbaru, seorang aktivis dakwah. Kakak ini sudah tamat kuliah. Dan dia seorang penggerak dakwah di Pekanbaru. Kemudian, mereka si kakak-kakak ini bincang-bincang tentang masalah nikah. Ya, orang udah tamat kuliah tentu bicaranya nikah lagi. Putri saya ada di situ, kelas 5 SD. Ketika mereka bincang-bincang tentang masalah nikah, ini yang cerita adalah umi daripada anak saya. Tadi putri kita, dia cerita begini. Saya hampir haru dan hampir meneteskan air mata saya. Singkatnya putri saya bilang begini. Kakak semua kenapa pada takut dengan poligami? Apanya yang menakutkan dari poligami katanya? Saya, Kak, katanya. Kalau seandainya ada lelaki yang soleh, berilmu,
bertakwa, beriman, kuat, adil. Insya Allah saya siap jadi istri ketiga, keempat, nggak masalah. Yang penting dia soleh. Kelas 5 SD udah kayak gitu ngomongnya. Sampai-sampai dicubit oleh kakaknya nih. Ish, anak kecil ngalahin kita katanya. Ya kayak gitu. Kemudian anak gadis saya yang pertama bilang, Pak, nggak masalah Pak. Tapi izinkanlah nanti umur 16 atau 17 tahun aja. Nikah. Loh, udah bicara nikah. Kok bisa begitu? Mereka kita didik dengan Al-Quran. Akhirnya otak mereka, prinsip dan gaya hidup mereka diwarnai oleh Al-Quran. Sementara mereka bukan awam, Pak. Mereka kita ajarkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu, pelajaran umum mereka dapat. Nah, anak-anak kami di Hufaz, ada 600-an orang lebih jumlahnya, itu kita ajarkan kepada mereka seluk-beluk Al-Quran. Maksudnya itu secara praktis. Inilah dia pembelajaran dini dengan Al-Quran. Jadikanlah keluarga kita. Syekh Dr. Abdullah Azam, rahimahullah, beliau mengatakan, kunci sukses Rasulullah mendidik para sahabat adalah karena Rasul tidak mengizinkan sahabat-sahabatnya diwarnai oleh warna apapun dari ilmu-ilmu buatan dan karangan manusia sebelum para sahabatnya ditamatkan kepada mereka Al-Quran. Jangankan Al-Quran, apa yang lain-lain pelajaran. Sedangkan kitab yang sama-sama dari langit, Taurat aja dilarang oleh Nabi. Ya enggak? Padahal Al-Quran belum tamat. Lah kita ini belum apa-apa udah belajar filsafat. Gimana nggak murtad anak-anak kita? Betul tidak? Belum apa-apa dari dicekokin pelajaran ini. Menurut Karl Marx, menurut teler semua anak kita, Pak. Basicnya belum ada, ya. Akidahnya belum jelas warnanya apa. Udah dimasukkan yang lain-lain. Perbandingan agama, belum saatnya perbandingan agama dipelajarkan, diajarkan. Tapi begitulah kita ini sangat terkeruhkan oleh metode pendidikan yang nggak karu-karuan. Setelah runtuhnya khilafah Islamiyah, kita kehilangan jati diri pendidikan yang sebenarnya. Jadi, untuk akhir zaman ini, siapa yang mau selamat, siapa yang mau kuat, pasti. Seperti kata Imam Malik bin Anas, guru daripada Imam Asy-Syafi'i, rahimahumullah. Apa kata Imam Malik bin Anas? Inna hadhil ummah la tasluh illa bima saluha bihi awwaluha. Sesungguhnya umat ini, umat Nabi Muhammad, enggak akan pernah benar ini umat. Enggak akan pernah hebat ini umat. Enggak akan pernah kuat ini umat. Sampai mereka kembali seperti generasi awal yang dengan apa generasi awal itu dibentuk sehingga menjadi hebat. Generasi awal dibentuk oleh apa? Oleh Al-Quran. Oleh Al-Quran. Itu yang menjadikan generasi itu terbentuk. Maka kata Dr. Abdullah Azam, rahimahullah, yang menjadikan generasi awal itu sukses habis dikader oleh Rasulullah karena mereka langsung disibghah dengan sibghatullah. Sibghah langit itu Al-Quran. Dan gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita merapatlah dengan para ulama-ulama yang lurus. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu mulailah mendalami Al-Quran dengan prinsip seperti prinsipnya Abdullah bin Mas'ud. Seperti prinsipnya Abdullah bin Abbas. Apa kata mereka, sahabat-sahabat Nabi yang mulia ini? Kami kalau belajar Quran, tekad kami adalah mengamalkannya. Bukan sekedar pengen tahu, tapi mengamalkannya. Bila kami pelajari 10 ayat, kami tidak akan tambah lagi pelajaran baru ke 10 ayat berikutnya. Sampai yang 10 ayat tadi sudah kami tuntaskan mengamalkannya dulu. Allahu Akbar. Sementara mereka nggak pakai lama-lama, Pak, ngamalkan tuh. Setelah mereka paham, mereka langsung sami'na wa ta'na. Ini yang dimaksud dengan sami'na wa ta'na. Kalau orang zaman sekarang, sami'na wa anggwa'na wa gelengna. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi pahamilah kondisi kita bahwa kita sekarang sedang diperangi dalam dunia pendidikan. Sehingga anak-anak kita kehilangan karakter islaminya. Anak-anak kita kehilangan masa waktu terindahnya. Umur terbaiknya. Yaitu umur 5 sampai 12 tahun itu umur terbaik. Itu adalah umur kutab. Nabi yang mengkutabkan anak-anak para sahabat. Dihalakahkan per 12 anak, 1 guru. Ada cambuk, ada cemeti. Cemeti ini nggak pernah dipukulkan. Hanya lambang ketegasan dan kedisiplinan. Coba Bapak pergilah ke Depok. Tempat kutabnya Budi Azhari. Yang membuat kami terinspirasi. Dari dekat saya melihat. Masya Allah. Anak-anak ini, Pak, dari dekat kami lihat. Sampai-sampai saya nangis. Nggak berhenti saya nangis. Kok bisa ya? Anak-anak kecil begini. Mereka duduk mengeliling gurunya. Kayak orang dewasa duduk. Tenang mendengarkan gurunya. Lah kalau anak-anak sekolah umumnya gimana? Rame nggak? Rame. Nulis ini, lempar-lempar itu. Nah ini nggak. Duduk dengan tenang. Ya, duduknya di lantai lagi. Jadi nggak repot-repot menyiapkan meja, nggak ngabisin ruangan juga gitu kan. Kemudian,
Bahkan di antara anak-anak itu, kalau ada pun laler, ya laler, nggak ada mata yang gitu ngikuti laler. Kalau anak sekarang lewat orang lihat, kan gitu. Ini enggak. Itu satu saya perhatikan. Satu-satu ditanya. Kalau dia menjawab. Jawabannya membuat kami berdecak kagum, Pak. Kayak orang-orang dewasa jawab. Kemudian setelah itu pas jadwal makan, saya lihat mereka tertib sekali. Makan itu disediakan seperti prasmanan gitu ya. Lalu ada ininya, ada meja untuk piring-piring sebagainya. Anak-anak itu antri. Ngerti aja mereka antri tanpa diawasi oleh orang dewasa, guru. Nggak ada, Pak. Padahal mereka baru kelas 2 atau kelas 3 SD. Ya Allah, mereka ngambil piring, mereka ngambil nasi, mereka ngambil gulai, ala kadarnya saja, lalu mereka duduk, mereka makan dengan tertib. Yang ini juga nyusul di belakang. Nggak ada yang mau saling susul menyusul. Ribut rame itu nggak ada. Ibarat itu kayak kena hipnotis dan kayak kena sihir tuan anak. Kesannya gitu, Pak. Ini live loh, Pak. Saya menyaksikan langsung dengan mata kepala kami. Bukan saya aja. Kami. Kemudian setelah itu anak-anak makan. Selesai mereka makan, mereka cuci sendiri piring mereka. Mereka letakkan kembali di tempat mereka ambil tadi. Setelah mereka lap, mereka keringkan. Subhanallah, ini selesai. Sendal mereka rapi. Oh, ini toh yang kutab. Setelah kami lihat kurikulumnya, nggak ribet-ribet banget, Pak. Nggak ribet-ribet banget. Lah anak sekarang ini pelajarannya ada berapa mata pelajaran? Ditambah lagi privat ini, ditambah lagi dengan, kursus ini, kursus itu. Ya Allah, jauh dari kehangatan orang tua, jauh dari keteladanan. Dicokokin pelajaran yang melelahkan otaknya, yang entah bermanfaat, entah enggak nanti itu untuk dia. Yang jelas, masa-masa emasnya terjauhkan dari Al-Quran. Ini yang dikasihani, Pak. Nah, sebaiknya kita-kita yang ada ini, kalau mulai berprinsip mengal-Qurankan anak-anak kita dan keluarga kita, siap sudah, insya Allah. Fase kelima dekat. Fase kelima dekat, yaitu fase kejayaan Islam kembali. Amin. Kalau setiap kita punya tekad, hidup ini, warna hidup ini, hanyalah warna hidup dari langit. Al-Quran yang mewarnai hidup kita dan keluarga kita. Masya Allah. Ya, ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi, yang punya anak, tolong anak-anaknya, nggak apa-apa kalau orang mencibir juga nggak apa-apa. Toh kita nggak akan jadi kurus kerempeng karena cibiran orang. Kita nggak akan jadi bangkrut dan miskin karena cibiran orang. Kalau orang puji kita juga nggak akan jadi gemuk kita dengan pujian orang. Kita nggak akan masuk surga dengan pujian orang. Bahwa kamu masukkan anak kamu ke sekolah Al-Quran kayak gitu. Nanti jadi apa anak kamu? Bahasa mulutnya udah kayak gini kayaknya. Udah nggak selamat duluan bentuk wajahnya. Sementara kita ini generasi istimewa akhir zaman ya. Generasi istimewa itu ciri khasnya salah satunya adalah la yakhafuna laumata. Mereka nggak peduli. Mereka nggak ada khawatir sedikit pun dengan cemeehan orang-orang yang mencemeh. Ya, cemoohan orang-orang yang mencemooh, cacian orang yang mencaci, sebodoh. Lah itu sekarang ayahandanya Musa, ibundanya Musa, dunia mengenal. Dunia menghormati mereka. Musa kecil baru ayah bundanya sudah dibawa haji. Berkah daripada cara pendidikannya pada anak-anaknya. Si Kamil, si Ahmad juga Masya Allah. Tabungannya sekarang udah hampir miliaran, Pak. Tuh anak-anak ini kecil-kecil tuh. Udah hampir miliaran. Tiap orang melihat dia, kasih 50 juta, kasih 20 juta. Kemarin dari kedutaan Arab Saudi, siapapun yang ada hubung keluarga dengan dia dibawa haji. Plus, Masya Allah. Ya, anak-anak kecil. Inilah istimewanya kalau anak di Al-Quran kan. Belum gede lagi kita udah dibawa berkah oleh mereka. Belum lagi di akhirat kita akan beri syafaat. Di dunia saja dia sudah membawa keberuntungan. Sementara anak-anak orang sekarang kecil baru udah pandai nendang orang tuanya. Ya, udah pandai melototin orang tuanya. Karena nggak dididik dengan Al-Quran. Jadi jangan salah-salah ya. Fase ini saya harap semua kita fokuslah mendidik anak dan keluarga dengan Al-Quran. Nggak apa-apa dibilang fanatik, memang harus begitu akhir zaman. Memang harus begitu. Fanatik Ahmad lo jadi orang. Iya. Sok alim, sok soleh, nggak apa-apa daripada sok fasik. Ya kan, nggak apa. Kita harus punya prinsip. Prinsip kita adalah sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah liqaumin yuqinun. Itulah celupan Allah yang Allah turunkan dari langit. Dan siapa yang mengambil celupan Allah, apakah ada lebih baik celupan daripada selain celupan Allah? Tidak ada. Maka kalau begitu, celupi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan Al-Quran. Baru setelah selesai Al-Quran, sunnah. Nabi kan mengizinkan para sahabat tuh. Setelah selesai, dulu sahabat mulai mencampur-campurkan ini.
Kata Nabi, jangan. Hadis-hadis saya, kata-kata saya jangan dicampur dulu dengan Al-Quran. Selesaikan dulu Al-Qurannya, kata Rasulullah. Setelah Al-Quran tuntas, selesai, aman, udah hafal semua oleh para sahabat, mereka udah bisa membandingkan, membedakan mana yang Al-Quran, mana yang bukan Al-Quran, maka kata Nabi, fal'ana, sekarang ini faktubuha, silakan kamu tulis. Silakan kamu tulis, silakan kamu pelajari sunnah, nggak ada masalah, karena Al-Quran sudah selesai. Afwan ya, saudaraku. Ada pengajian yang mulai ngetop di Indonesia, dan banyak beradu dan bertembung dengan yang lain-lain. Ini yang majukan dulu adalah sunnah. Al-Qurannya enggak dimulai dengan Al-Quran, tapi sunnah dulu. Akhirnya berantem kemana-mana. Beradu kemana-mana. Adabnya enggak duduk, akhlaknya enggak jelas, segala macamnya. Sunnah. Sementara kalau Rasulullah mengajar dulu tuntas dengan Al-Quran. Salahkah mereka? Udah bagus yang mereka lakukan. Hanya saja harusnya tertibnya selesaikan Al-Quran. Toh ketika bahas Al-Quran, otomatis pensyarahnya pasti sunnah. Betul tidak? Jangan disunnah dulu, ayatnya jarang ke bawah. Jadinya asbab keberkahan pendidikan jadi hilang. Itu. Taib, saudaraku, yang punya sekolah, mohon dari sekarang, sulap sekolahnya menjadi sekolah Al-Quran. Ini generasi akhir zaman. Spidol kita yang jantan sedikit ada nggak? Spidolnya spidol kemayu. Hah? Jadi lupa apa yang mau ditulis. Barakallahu fiik. Baik. Ibarat Allah yang kami muliakan, kalau nggak punya pendidikan Al-Quran, maka bertekadlah anak-anak kita dan diri kita hidup sekarang ini dengan Al-Quran. Akhir zaman fase keempat, fase kedua, ini fase pertama. Siapa yang memimpin fase pertama? Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Terus fase kedua, siapa yang memimpin fase kedua? Awas, lihat bahasanya dari Nabi, lihat bahasanya. Khilafah ala minhajin, ya, kekhalifahan dengan konsep kenabian. Oke, fase ketiga, fase keempat, dan fase kelima. Coba ada yang hafal hadisnya nggak? Apa bahasa Nabi di fase kelima? Khilafah persis banget, 100%. Khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan dengan konsep kenabian. Sama dengan ini, kekhalifahan dengan konsep kenabian. Maknanya apa? Karakter dan kualitas manusia-manusia yang akan mewujudkan janji Allah fase kelima ini mewarisi karakter dan sifat-sifat generasi awal. Kalau generasi awal, cara pendidikannya dari Rasulullah murni dengan Al-Quran. Cara berpikir mereka Al-Quran. Cara bicara mereka dengan Al-Quran. Sikap mental mereka dengan Al-Quran, keberanian mereka dituntun oleh Al-Quran, hidup mereka, bisnis mereka, politik mereka dengan Al-Quran dan sebagainya, maka jadilah mereka manusia yang mengunggul di timur dan di barat. Meninggal Rasulullah SAW, seluruh para sahabat kualitasnya kualitas pemimpin kelas 1 dunia. Seluruh sahabat, sebutkan namanya yang mana saja, menjadi manusia unggul, padahal mereka hanya belajar Al-Quran. Nah di akhir zaman, saya lihat ada geliat macam itu kebangkitannya, Alhamdulillah. Salah satu kebangkitan di akhir zaman ini adalah anak-anak, para orang tua mulai getol masukkan anak-anaknya ke tahfiz Quran. Itu sudah sebuah kemajuan yang sangat luar biasa, Pak. Orang-orang tua sudah mulai melihat ke pesantren dengan perhatian yang lebih serius. Setelah melihat gagalnya metode pendidikan dan hasil pendidikan zaman sekarang, para orang tua sudah mulai menjadikan pesantren nggak muat lagi untuk bisa menampung santri-santri. Baik kaum muslimin, jadi samakanlah persiapan kita untuk menyongsong fase kelima dengan generasi pertama dulu. Ciri khas mereka adalah tilawatul Quran. Apa arti tilawatul Quran? Apa arti tilawatul Quran? Salah. Maaf, ulang balik. Apa tadi? Tadabbur. Bagus. Makna tilawah itu beda dengan qiraah. Kalau qiraah sekedar baca doang. Fi'il amarnya adalah iqra. Kalau tilawah, fi'il amarnya adalah utlu. Ya. Tala yatslu tilawatan. Utlu.
Qara'a yaqra'u qira'atan. Iqra'. Ya. Kalau iqra' sekedar baca doang, berpahala bacanya Pak. Satu huruf dapat 10 pahala. Tapi kalau tilawah, bukan hanya sekedar baca saja. Mendalami, menyelami maknanya. Mengarungi maksud dan pesan-pesannya. Kemudian, menjadikan iman apa yang dipahami itu. Lalu mengamalkannya. Lalu menyampaikannya. Dan istiqomah di atasnya. Itu tilawah. Dan itu tugas Nabi. Utslu ma'uhya ilaika min rabbik. Tilawahkan, hai Muhammad. Setelah Nabi diberikan paham oleh malaikat Jibril seperti apa maksud ayat demi ayat, Nabi lalu mengamalkannya dan menyampaikan kepada para sahabatnya. Lalu mendakwahkannya dan istiqomah di atasnya. Ini namanya tilawah. Maka jadikan generasi kita adalah generasi ini. Yang ketiga. Jadi yang pertama tadi akidah, yang kedua adalah pendidikan. Ya. Yang ketiga, ikhwati fillah, di segi iqtisadiyah atau muamalat, ekonomi. Kita perang dalam hal ekonomi sekarang. Kenapa kita sekarang ini hampir-hampir saja menjadi pecundang di negeri sendiri? Karena kita tidak fight. Karena kita tidak menegakkan prinsip jihad dalam urusan ekonomi di fase keempat ini. Kita kan di fase ini sekarang. Di fase ini harusnya fight. Fa'alaikum bil jihad. Kamu wajib berjihad pada masa ini. Kalau tadi jihad ideologi, lalu jihad pendidikan. Makna jihad pendidikan kesimpulannya adalah jadikan kita punya kemandirian dan harga diri sendiri sehingga hasil kita jauh lebih baik daripada hasil pendidikan manapun di luar pendidikan Islam. Gitu Pak. Sekolah-sekolah Islam harus menjadi sekolah terbaik. Wujudkan itu, perjuangkan itu. Dan di segi ekonomi, umat Islam harus mandiri. Sabun harus pakai sabun buatan sendiri. Sampo buatan sendiri. Baju buatan sendiri. Minyak yang dikelola dan dibuat sendiri, diproduksi sendiri, dan seterusnya. Jangan bergantung lagi dengan buatan orang lain. Kalau belum mampu buat sendiri, minimal belanjanya masih dengan sesama muslim. Gitu, Pak. Hah? Nggak apa-apa. Bapak tuh bahannya berapa sih? Mahalnya paling-paling 500 perak. Mahalnya paling 1000 perak. Mbok ya niatnya sedekah, kenapa? Kalau niatnya sedekah itu Pak jadi ringan. Jangankan 500 perak. Sedekah 1000, 2000 perak pun bismillah ya Allah engkau pasti kembalikan 20.000. Kan begitu kan? Kan begitu. Karena kata Rasulullah dan Allah pun berfirman begitu juga sama. Yang kamu sedekahkan 1, hasilnya jadi kembali 10. Sedekah 2000, pulangnya berapa? 20.000. Itu logika iman. Maka nggak apa-apa, belanjalah kita sama muslim. Kalau belum bisa produk sendiri. Kalau belum bisa. Dan sekarang sudah berapa banyak pengumuman diumumkan. Oh, produk ini nggak bagus, ini buatan Yahudi, produk ini nggak bagus, ini perbuatan musuh yang memerangi Islam. Ini kalau udah tahu kayak gitu, Pak, puasa kek. Kenapa? Jangan lagi pakai yang itu. Sampai ketemu gantinya. Kalau belum ada, udah cari yang lain. Tapi agak jelek kualitasnya, nggak apa-apa. Daripada nolong musuh Islam untuk memerangi Islam. Bertanggung jawab loh di hadapan Allah. Bertanggung jawab di hadapan Allah. Sekecil apapun. Itu retail barang kecil-kecil itu Pak, kalau ditotalkan miliaran, ratusan miliar juga pendapatan mereka itu per bulan. Kecil-kecil menurut kita. Langsung sengsara tetangga kita yang muslim. Banyak yang mati gara-gara kita malah menyambut dan mensejahterakan belanjanya di warung-warung non muslim. Begitu. Ini jihad. Kalau jihad itu harus capek sikit. Kan begitu mana jihad tadi? Capek sikit. Nggak apa-apa. Bismillah. Ya Allah, ya Rabbana. Kalau Bapak dengarkan satu persatu cerita orang-orang yang warungnya dulu ditinggal-tinggalin oleh saudara muslim, sekarang mulai digantikan, Pak. Ya Allah, mulai bangkit, anaknya bisa disekolahkan. Kemudian utang-utangnya bisa ditutupi, rentenirnya juga sudah mulai tertutupi dan sebagainya. Luar biasa tertolongnya, Pak. Dan yang pasti ketika mereka ke masjid, mereka juga pasti berinfak. Lah sementara jatuh ke tangan musuh, Pak, walaupun hanya 200 perak dia ngambil keuntungan. Kalau yang belanja itu sempat 9 juta, 10 juta, kalikan aja berapa? 10 juta orang, kali 200 perak, jadi berapa? Hah? La haula, itu udah 200 juta. 200 juta. Kalau yang belanja, untungnya 200 perak. Itu kalau satu poin yang dibelinya. Bagaimana kalau dibelinya, keuntungannya umpamanya sampai 5.000. Sekali belanja. Satu hari yang belanja adalah 10 juta. Karena dia jaringnya dari Sabang sampai Merauke kan. Kalikan saja.
Berapa ratus miliar keuntungan yang didapatnya Pak dari belanja retail umat Islam. Jihad. Kalau ini prinsipnya jihad, maka buatlah mat-mat muslim. Lalu bertekad. Semuanya wajib punya prinsip al-wala wal barra. Apa wala wal barra itu? Wala itu artinya loyalitas. Saya hanya belanja pada muslim. Saya hanya belanja produk muslim. Barra, saya tidak akan pernah belanja kepada non-muslim. Dan mereka melakukan hal yang sama ke kita loh Pak. Mereka tidak akan mau belanja kepada kita. Percayalah. Kecuali terjepit, terdesak. Selagi masih bisa, mereka akan sesama mereka. Apalagi Yahudi. Ya Allah, Yahudi itu paling pelit mengeluarkan uangnya untuk yang lain. Biar dia nunggu taksi berlama-lama, asal dia temukan taksi dari ciri khas komunitas dia. Maka di stop. Lewat taksi. Naik Pak, nggak mau. Ya Pak, nggak mau. Ya. Ditanya, Pak udah banyak taksi yang datang, kenapa Pak nggak mau? Saya punya, mau taksinya taksi orang Yahudi. Saya nggak mau uang saya jatuh ke tangan non-Yahudi. Mereka punya prinsip begitu. Illa taf'aluhu. Kalau kamu nggak mau seperti mereka-mereka itu, kalau kamu tidak seperti mereka itu, qatiluhum kafah, kama yuqatilunakum kafah. Kamu harus perangi mereka secara total, sebagaimana mereka memerangi kamu secara total. Perang ekonomi. Wahai ikhwah, kita ini terbesar di Indonesia. Bahkan seluruh dunia kita ini terbesar. Kalau kita nggak beli produk mereka, kalau kita nggak beli ke mereka, insya Allah uang kita beredar sesama kita. Zakat mengalir, infak mengalir, keberkahan mengalir. Lalu akhirnya mampukah mereka memborong tanah kita? Demi 1000 meter tambah 1000 meter, 1000 meter tambah 1000 meter, 1000 hektar tambah 1000 hektar. Mereka beli gara-gara kita yang memberikan mereka keuntungan. Naam ikhwati fillah yang kami muliakan. Segi ekonomi, tolonglah Pak. Kalau Bapak ingin menjadi pemenang, jangan biarkan kita berinteraksi masalah ekonomi kecuali sesama kita, sama muslim. Fulus kita. Taib. Dan yang harus saya ingatkan kepada Bapak semua. Saya benci dengan mereka-mereka memerangi kaum muslimin di Palestina. Ya udah bagus, semangatnya itu udah bagus. Allahu Akbar, bagus. Tapi yang dibeli masih produk mereka. Dapurnya penuh oleh produk mereka. Ya, bagi Yahudi nggak masalah, mereka nggak ketakut, nggak akan gentar. Kecuali kalau betul-betul ya, kebangkrutan Donald Trump sekarang ini. Itu akibat apa salah satunya? Akibat adanya fatwa. Ya, dari majelis ulama di Amerika Serikat tentang produk-produk Donald Trump. Membuat Donald Trump mencak-mencak, kelimpungan dan hampir meninggal sekarang. Bapak dengar kabar nggak? Kemarin pagi, hari Sabtu, kemarin pagi, pemerintah Amerika Serikat resmi government shutdown. Hah? Ada dengar berita ini? Ini kabar gembira loh. Pemerintahnya mulai mengalami kebangkrutan akut, nggak sanggup lagi menggaji para pegawai. Government shutdown. Nah, berapa banyak militernya menyebar seluruh dunia nih, terancam tidak bisa digaji. Kadang karyawannya bisa digaji, ribut antara Partai Demokrat dengan Republik. Nggak keluar anggaran belanja untuk tahun 2018. Mau dikeluarkan dari duit mana? Si Trump diharapkan akan bisa mengandalkan ekonominya. Ekonominya diembargo oleh umat Islam. Allahu Akbar. Lalu akhirnya gimana? Semaput mulai kelepak itu. Kayak gitu Pak. Jadi perang kita itu nggak usah lah pakai perang-perang angkat senjata gitu. Belum zamannya sekarang. Untuk di Indonesia maksud saya. Ya, nggak usah gitu. Nggak usah aja belajar ke mereka selesai. Kelepak. Meninggal dah. Iya. Oksigen mereka itulah duit kita. Jangan remehkan uang kita lah, paling-paling saya ngasih untung cuma 250 perak. Kalau semua orang pikiran kayak gitu, nggak jadi Pak kita ini mengalahkan mereka. Mereka tuh beli ribuan hektar tanah kita, ratusan ribu hektar tanah kita, mereka nggak salah, mereka pakai duit belinya. Kalau mereka menguasai tanah kita nggak salah. Itu sudah mereka lakukan secara legal formal. Lah mereka dapat duit itu dari mana? Dari kita yang belanja ke mereka. Salahnya salah siopo. Iya. Oke, ekonomi. Perang ekonomi. Apalagi produk yang sengaja dibuat oleh mereka itu ternyata buat meracuni kita.
Saya nggak usah sampaikanlah. Kalau saya sampaikan lagi, saya masih status tersangka sekarang. Makin panjang urus. Waduh, kaum muslimin. Insya Allah, kebenaran tetap disampaikan. Dan kebenaran telah tersampaikan. Insya Allah saya tidak akan pernah gentar dan takut menyampaikan kebenaran. Insya Allah. Nah, kaum muslimin yang saya muliakan. Ini zamannya zaman perang. Antum harus pahamkan ke dalam memori antum nih. Ini zamannya zaman perang. Ya, perangnya perang yang damai, tapi mematikan. Kan yang bagus gitu kan? Ya, daripada perang gejubak kita yang mati. Bagusnya perang hanya dilihat saja dia mati, kan enak gitu, Pak. Oke, yang ketiga, tolong kepada ibu-ibu dapur kita, maksudnya istri kita, sampaikan pesan pada mereka. Dek, ini belanja. Haramkan 1 rupiah pun dari uang kita ini jatuh ke tangan bukan muslim. Usahakan ada. Belanjalah di toko-toko retail muslim. Mahal-mahal sedikit nggak apa-apa, kita sedekah deh. Masya Allah, kalau gitu prinsipnya setiap keluarga muslim se-Indonesia, kuat ekonomi balik kita, Pak. Insya Allah. Kuat ekonomi Islam kembali, Pak. Insya Allah, barakah. Gitu loh, Pak ya. Yang ketiga, yang keempat, politik. Ini juga perang. Harus ada perang dalam urusan politik. Siasa Ustadz itu kotor, najis. Jangan dibawa ke masjid, Ustadz, kotor. Umat Nabi Muhammad, simak baik-baik ya. Islam ini kafah. Islam ini membahas 5 hal, dan itu yang Islam kafah. Akidah, keyakinan, kepercayaan. 1. Yang kedua, ibadah dan amalan-amalan. 2, itu urusan Islam. Yang ketiga, hukum. Baik hukum fikih, halal, haram, sah, batal, wajib, sunat, makruh, dan sebagainya. Ya. Kemudian hukum, pidana, dan perdata. Itu urusan Islam. Kemudian yang keempat, masalah akhlak, moral, adab, itu urusan Islam. Dan yang kelima, muamalat. Nah, muamalat ini yang paling luas. Muamalat itu salah satunya dibedah dalam muamalat, bukan hanya munakahat saja, urusan nikah-nikah, bukan itu saja. Bukan saja urusan iqtisadiyat, ekonomi bisnis saja, tidak. Termasuk siyasiyat, urusan politik. Jangan bawa politik ke masjid. Ini yang ngomong kayak gini, ini tandanya orang ini kurang pengetahuan. Gagal memahami sejarah. Ya, apapun bahasanya. Saya tanya, kan ada juga bilang begini, ulama-ulama bicara politik di masjid itu ulama-ulama yang sudah mulai membawa kotoran dan najis ke dalam masjid. Cebong. Ngomong sembarangan. Coba perhatiin tuh, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, apa dulu yang dibuat oleh Rasulullah? Tolong jawab. Masjid duluan apa bukan? Masjid. Lalu Rasulullah sepanjang memerintah punya gedung istana sendiri nggak? Nggak. Sampai Rasul meninggal kan nggak ada istana khusus buat pemerintah Nabi kan? Sementara Rasul itu pimpinan negara, betul tidak? Pimpinan sebuah pemerintahan. Otomatis masalah-masalah ketatanegaraan, masalah negara segala macamnya diselesaikan oleh Rasulullah di mana? Di masjid. Di atas mimbar. Penyelesaian masalah-masalah apa? Di mimbar, di masjid. Rasulullah meninggal, yang mengganti siapa? Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dunia. Siapa penggantinya? Oke, mari kita dengar sejarah tentang Umar sedikit. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena terkenal kisah orang Yahudi dari Mesir menuntut keadilan sampai datang ke Madinah. Ingat nggak kisah ini? Dia tanya-tanya orang-orang, di mana istananya Umar? Jawaban orang, nunjuknya ke masjid tuh. Nggak puas dia. Masa iya rumah ibadah jadi tempat istana? Kan nggak mungkin. Lalu dia tanya orang lain, di mana istananya Umar? Tuh, orang nunjuk ke masjid semua. Kesel dia, ada laki-laki yang sedang duduk di bawah batang pohon. Ternyata lagi jemur baju. Ya, datang, Pak. Bapak kenal nggak dengan Umar bin Khattab? Kenal. Emang kenapa? Di mana istananya, Pak? Tuh. Ditunjuk ke masjid lagi. Pak, emang dia nggak punya istana? Semua urusan diselesaikan di sana. Yang mana yang Umar bin Khattab, Pak? Saya, katanya.
Wah, Masya Allah. Pemimpin besar lagi duduk jemur baju, Pak. Sendirian. Nggak ada Kopassus sekitarnya. Ya Allah, ya Rabb. Nah, coba perhatikan. Urusan-urusan politik tuntas selesai semuanya di dalam Artinya, karena politik itu sendiri adalah ibadah. Tergantung siapa yang megang politik. Kalau politik dipegang oleh orang-orang jahat, maka hasilnya adalah jahat. Kalau politik dipegang oleh orang soleh, beriman, bertakwa, maka hasilnya politik yang membawa kepada kekuatan, kejayaan, dan kemuliaan. Masya Allah. Jadi jangan ditinggalkan kaplingan ibadah yang ini. Kalau ada ulama bicara tentang, mari kita pilih nanti sianu umpamanya tuh. Berarti dia sudah melakukan hal yang benar. Walaupun di mimbar, walaupun di masjid. Memang harus begitu. Jangan bawa-bawa politik. Nah, kalau gitu dikadalin melulu. Kan begitu kata saya. Ya. Jangan mau. Sudahlah masa lalu itu sudah. Kita sudah merasakan pahitnya. Ketika kaplingan ini kita tinggalkan kepada orang-orang jahil, mereka yang ngisi, habis kita dibelasah oleh mereka. Ini kita perang di sini. Perangnya dengan cara-cara yang elegan. Sebaiknya semuanya di belakang para ulama. Jangan berinisiatif di luar daripada apa yang diumumkan, apa yang diputuskan oleh para alim ulama. Coba lihat, ketika ulama yang memimpin, tenang nggak semuanya? Jangankan ada yang rusak. Rumput aja nggak keinjak itu kalau ulama yang memimpin. Masya Allah, keren abis tuh, Pak. Sampah satu pun nggak ketemu. Masya Allah. Dari pagi sampai sore. Allahu Akbar. Dananya dari mana? Itu kalau ulama yang memimpin. Maksud saya bukan ulama yang menjadi presiden, bukan begitu ya. Tapi kalau ulama yang mengomando, jadi jangan sampai lepas komando kita ini. Maka insya Allah aman, damai. Hasilnya juga tenang, Pak. Hasil juga tenang. Dalam urusan yang satu ini, ulama paling ngerti. Siapa yang layak diangkat itu ulama yang paling ngerti. Mereka ilmunya nggak ada apa-apanya kita. Jadi kalau mereka mengatakan, wahai umat Islam, untuk tahun ini, untuk trip gini, episode yang sekarang ini, kita sepakat hendaknya memilih Fulan bin Fulan, pemimpin kita ke depan di Indonesia. Masya Allah. Maka semuanya sami'na wa ata'na. Lihat nanti hasilnya. Amin. Barakah insya Allah. Gitu. Ya. Siap. Ini masa-masa jihad. Ini baru 10% loh, Pak. Dari penyampaian kita. Jadi, nggak bisa lanjut. Masalahnya saya ngisi lagi di Masjid Al-Ittihad di Tebet. Ya, jadi memang kita harus batasi. Saudara-saudaraku yang kami muliakan. Artinya, to be continued. Ya begitu. Akan bersambung. Judulnya tetap sama. Apa judulnya? Pesan-pesan untuk generasi akhir zaman. Yang 4 tadi aja dulu, Bapak komitmen aja tuh dulu, ya. Keluarga dengan Al-Qur'an, bentuk akidah yang bisa menetralisir dan menjadi tameng yang terkuat dari kemurtadan, terus pendidikan, tolong pastikan pendidikan yang betul-betul fanatik kepada Islam. Kemudian yang keempat apa? Ekonomi, mohon wala wal baraknya di dunia ekonomi dalam bentuk jihad. Ya, capek-capek sedikit nggak apa-apa, ada pengorbanan. Yang penting kita akan meraih kemenangan. Yang terakhir apa? Nah, jangan tinggalkan kaplingan yang ini. Mohon sekali lagi kepada saudaraku, jangan tinggalkan kaplingan yang satu ini. Pemerintah kita sekarang, insya Allah kalau kita dukung mereka dengan kontrak politik dulu dari awalnya, jadi Pak. Insya Allah Ta'ala. Baik hamba-hamba Allah. Baru berapa bulan berjalan yang gubernur baru sekarang? 3 bulan. Sudah banyak janji-janji yang terpenuhi tidak? Masya Allah. Satu-satu Pak, satu-satu sudah ditepati janjinya. Itu baru 3 bulan, bagaimana kalau 6 bulan? Bagaimana kalau 12 bulan? Menandakan apa? Demo kita puluhan ribu, bahkan jutaan orang, berapa dana habis? Belum tentu digubris ya Pak ya. Tapi ketika ada yang naik di atas dengan tanda tangan doang, Alexis tutup dah. Allahu Akbar. Nggak ada lagi terdengar oleh kita peruntuhan-peruntuhan masjid, Masya Allah.
Nggak ada lagi terdengar oleh kita penggusuran-penggusuran. Bahkan difasilitasi, dibuat nyaman, dibuat nyaman. Oh, Masya Allah. Ya, janji-janji satu persatu ditepati. Itu ketika orang-orang beriman mengambil lapangan yang satu ini. Indah, tenang, damai, makmur insya Allah ta'ala. Baik, kaum muslimin. Itu dari saya yang pertama. Yang kedua, mungkin sebelum saya pamitan. Yang kedua, saya mohon kepada Bapak Ibu semua, secara spesial dan khusus, doakan dan juga kawal para ulama-ulama perekat umat kita. Jaga mereka. Saya akan tetap sampaikan, umat muslim di Indonesia ini paling dikhawatirkan. Dan yang mampu menggerakkan umat muslim hanyalah para ulama. Maka untuk melumpuhkan umat muslim adalah jauhkan mereka dengan ulamanya. Namun Bapak, Ibu, saya tidak ingin Bapak Ibu berburuk sangka. Selalu berburuk sangka. Menganggap polisi musuh. TNI musuh. Pemerintah ini musuh. Maaf ya Pak ya. Saya dalam hal ini lebih sepakat dan setuju dengan bahasanya Habib Rizik Syihab. Hafizahullah. Saat saya ketemu dengan beliau di Mekah. Beliau mengatakan, kita jangan pernah mau dibentur-benturkan dengan Polri, dengan TNI, dengan pemerintah. Justru kita wajib sinergi dengan mereka dalam rangka menyelamatkan Indonesia. Musuh kita bukan mereka. Justru dengan mereka lah kita harus sama-sama melindungi NKRI. Jangan ada darah yang tumpah sesama anak-anak bangsa ini. Pesan yang sangat luar biasa. Ini baru pemimpin namanya. Ya, jangan ada darah yang tertumpah sesama anak bangsa. Luar biasa. Saya mendengarkan itu, ya Allah, orang semulia ini difitnah. Dia mengatakan begitu. Dan itu bahasa yang pas. Karena saya sedikit banyaknya kenal juga orang-orang di dalam sana, Pak. Banyak orang-orang soleh di kalangan polisi itu. Banyak orang-orang beriman yang taat-taat, Pak. Yang juga gerah melihat apa yang terjadi. Yang pasti kapan-kapan dibutuhkan mereka akan melakukan hal yang terhebat dalam hidup mereka. Untuk dalam rangka membela Islam. Suatu hari nanti insya Allah ta'ala. Jadi kalau seandainya kita anggap sama rata saja, saya rasa Bapak sudah terkena fitnahnya, virusnya. Musuh-musuh yang memang menginginkan kita bentrok sesama kita. Itu yang saya maksud. Ya Pak ya. Saya nggak ada di pesan sampai siapa nih. Kok Ustaz ini tumben-tumbenan bela-bela polisi. Bukan gitu masalahnya. Masalahnya di dalam itu banyak orang-orang soleh yang nggak mau kalau mereka pun difitnah. Sama. Mereka akan berpikir, mereka suatu hari nanti akan bersama-sama dengan kita. Jadi kalau begitu, selama ini kan kita menjauhi. Selama ini kan kita mau terprovokasi dan memusuhi. Ya kan? Tapi coba kalau kita merapat. Afwan ini. Tadi saya ketemu dengan Pak Kapitra. Diajaknya sarapan pagi. Tahu Profesor Kapitra? Ya, Kapitra Ampera. Beliau mengatakan, semacam Ustadz Abdul Somad rahimahullah. Beliau ini sudah berulang-ulang diminta untuk mengisi oleh Kapolri di Mabes Polri. Karena jadwal beliau sudah padat, beliau tidak bisa. Udah 4 bulan dari sekarang. Padahal ada keinginan untuk bisa memberikan jadwal kepada beliau ke seluruh Polda se-Indonesia. Lah itulah saatnya kita memberikan warna. Betul tidak? Alhamdulillah ketika ketemu dengan Ustaz Abdul Somad, beliau akhirnya dapat menerima dan menyatakan insyaAllah bila memang manajemen dakwah saya mengatakan bisa, saya akan isi di sana. Nah ini yang diperlukan Pak. Sebenarnya pemimpin-pemimpin kita sekarang ini, mereka itu didekati oleh bukan orang-orang yang benar. Akhirnya mereka menganggap kita dengan mereka adalah rival. Tapi ketika mereka didekati oleh umat, oleh orang-orang yang baik dan benar, insya Allah Ta'ala mereka
akan merangkul kita, akan bersama dengan kita, akan membukakan jalan-jalan. Ke depan siapapun yang memimpin Indonesia, kita yang memilih, kita yang rapat, ulama-ulama kita yang menasehati. Jadi Pak, kalau ulama dan umara yang benar sudah sama-sama jalan, Indonesia ini diyakini bisa memimpin dunia insya Allah. Saya yakin dengan Indonesia Pak. Kita bukan bangsa yang bodoh. Diberi oleh Allah kepada kita ini otak-otak yang cerdas. Luar biasa Pak. Di mana-mana Indonesia luar biasa. Di pendidikan, di kampus tingkat dunia, Indonesia rata-rata memimpin Pak. Di segi dunia pendidikan. Di segi kemampuan teknologi, anak-anak kecil kayak di Aceh mampu menemukan listrik hanya dari batang-batang pohon, ya kan? Luar biasa. Banyak lagi yang kecil-kecil yang mampu melakukan hal yang aneh-aneh, dan ini orang Indonesia. Indonesia kaya dari Sabang sampai Merauke, ini kekayaannya luar biasa. Anak-anaknya juga pintar-pintar. Kalau sempat terkelola dengan benar dan baik, insya Allah Indonesia akan menjadi pemimpin dunia, insya Allah. Syaratnya itu saja, jangan mau kita sesama kita dibentur-benturkan. Ini nasihat saya. Tetapi sementara sebelum itu terjadi, Bapak pasti juga tahu musuh-musuh kita tidak akan membiarkan ini terwujud. Betul tidak? Mereka akan adu domba terus sesama kita. Nah, yang perlu dijaga sekali adalah ulama kita. Ulama kita. Ini salah satu sosok yang diberi oleh Allah taufik sekarang ini, didengarkan oleh seluruh umat dan seluruh mazhab dari seluruh lapisan, adalah Ustaz Abdul Somad. Tolong kawal beliau. Jaga beliau. Semoga Allah sadidkan terus lidahnya. Amin. Semoga Allah lindungi ia dari makar-makar busuk musuh-musuh Allah. Kita doakan Ustaz Bakhtiar Nasir. Amin. Kita doakan Ustaz Zaitun Rasmin. Dan Usul Karnain. Kita doakan Felix Xiao. Kita doakan ulama-ulama kita yang lain, kiai-kiai kita, apalagi para habib-habib kita dari kadang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan hanya doa, Pak. Saat mereka terancam, Bapak harus pasang badan membela para ulama. Siap tidak? Dengan itu mereka percaya diri. Ternyata umat merasa aku adalah milik mereka. Jujur saja, saya kemarin itu pergi dari Sumatera Barat. Persiapan saya penuh untuk di dalam, Pak. Udah, kami dengan keluarga, dengan jamaah. Mungkin ada, lihat bagaimana kami sudah, bahasa saya juga bahasa perpisahan habis. Saya juga sudah siap untuk masuk pesantren kok. Betul Pak, saya sudah siapkan jiwa raga saya. Tapi ketika saya nyampe di sini, Allahu Akbar. Saya lihat advokat-advokat senior gabung semuanya Pak. Mahendra Data, Bapak Kapitra, Ahmad Medan, Munarman, ya. Sebutkan yang senior gabung semua sampai 120. Nah, itu baru tambah lagi FPI yang berbaris-baris, ditambah lagi dengan Jawara Betawi, Masya Allah. Ditambah dengan LPI, ditambah dengan API. Wah, pada turun. Hujan-hujan pun, Pak, Masya Allah. Basah-basah, kaum muslimin. Saya terharu. Saya nggak pernah membayangkan akan ada yang mendampingi, mengiringi. Kecuali cukup, pengacara aja cukup. Tapi melihat seperti itu, kata mereka, beliau ini, Ustaz Zulkifli ini adalah aset kita. Beliau adalah aset kita. Beliau adalah simbol kita, umat Islam. Maka orang seperti beliau, ulama-ulama seperti beliau, harus kita jaga dengan apapun saja. Mendengarkan itu, saya nangis, Pak. Saya sangka selama ini saya sendirian. Ternyata ketika merasa diperhatikan begitu oleh umat siap pasang badan. Para ulama pun akhirnya tumbuh jiwanya. Tumbuh rasa cintanya besar pada umat. Dan ke depan, ulama-ulama ini paling di depan dalam perjuangan, insya Allah. Nah, ini yang dari saya. Yang pertama, yang kedua, urusan saya kan belum selesai, belum lagi tuntas. Bapak kalau mau berbagi dengan kebaikan kepada saya, yang saya butuh adalah tambahkanlah doanya. Semoga saya bebas total. Amin. Ini yang saya minta, karena sebanyak-banyak orang-orang baik yang berusaha ingin membebaskan saya di dalam sana, ada juga orang-orang yang memang geram dengan saya dilepaskan ini. Itu pasti ada. Tetapi kekuatan doa kita adalah senjata terbaik di akhir zaman. Itu yang saya tunggu dari Bapak Ibu semua. Ya, 3. Yang ketiga adalah di sini ada sertifikat wakaf tunai, Pak. Sertifikat wakaf tunai. Satu lembarnya ada yang 500.000, satu lembarnya ada yang 1 juta, satu lembarnya ada yang kosong, bisa diisi berapa, dan ada yang 200.000. Untuk apa?
sekarang ini santri-santri kami sudah terpaksa kami asramakan mereka di kandang kuda yang kami sulap dengan triplek jadi asrama darurat. Artinya nggak ada lagi tempat, apalagi menerima murid baru besok ini. Jadi kami berazam insya Allah bangunan 2 tingkat, 5 ruangan asrama di bawah dengan di atas, 5 ruang belajar. Kami bangun mudah-mudahan Maret hendaknya selesai. Ketika tanah sudah kita punya, kita ratakan, datang orang menyumbang 200 juta. Pensiunan Chevron. Semoga Allah berkahi hidupnya, keluarganya, dan hartanya. Dengan modal 200 juta itu, kami mulai, bismillah, mulailah bergerak. Pembangunan sudah mulai naik, ya, apa gajah semacamnya. Nah, saya bergerak, seperti sekarang ini, saya umumkan pada umat, terkumpul lagi 150 juta. Berarti sudah 350 juta. Kebutuhan kita adalah 650 juta. Artinya, kita memerlukan tambahan 300 juta lagi. Silakan rame-ramelah berwakaf. Dan itu adalah investasi kita bersama-sama untuk perjuangan. Investasi akhirat. Semoga banyak yang punya iman dan kemampuan. Menyumbanglah. Berinfaklah, bersedekahlah, berwakaflah. Kami sangat menunggu itu. Barakallahu fikum. Barakallahu fi amwalikum. Barakallahu fi ahlikum. Ya, semoga Allah memberkahi keluarga Bapak Ibu semua. Semoga Allah memberkahi harta Bapak Ibu semua. Semoga Allah memberkahi hidup Bapak Ibu semua dan keluarga. Semoga harta Bapak Ibu berkembang biak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezeki dipermudahkan dan jalan-jalan sulit dibukakan pintu-pintunya oleh Allah. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah dari saya. Ini sertifikat insyaallah ada di pintu bawah ya. Di mana? Oh, di sana. Silahkan didapatkan sertifikatnya. Di sini ada tanda tangan yang harus ditangani. Wakif, orang yang berwakaf. Dan ada nomor HP. Untuk apa HP ini? Kami akan WA, kami akan laporkan bagaimana perkembangan pembangunan. Kalau memang sudah penuh, kami akan umumkan. Sudah close. Sudah selesai. Jadi kita, kalau sudah penuh, kita laporkan. Perkembangan pembangunannya kita sampaikan. Mudah-mudahan yang hadir dapat menambah agar bulan Maret ini sudah bisa dipakai hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Pembangunan sekarang ini sudah terus berlanjut dan tukang kita ada 21 orang. Tukang kita sekarang ada 21 orang bekerja setiap hari. Demikian saja saudaraku seiman. Insyaallah malam ini kajian saya berikutnya adalah di Masjid Al-Ittihad Tebet. Masjid Al-Ittihad Tebet, insyaallah. Judul yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui semua, tidak hadir juga nggak apa-apa, yaitu huru-hara akhir zaman. Berarti itu mulai dari pembahasan A lagi, ya. Tidak apa-apa kalau tidak hadir. Tapi kalau mau nambah ngecas lagi, tafadhol. Nambah pahala juga, tafadhol. Silahkan. Kitab yang belum punya zikir akhir zaman dan ensiklopedia akhir zaman, mudah-mudahan sudah datang, ada, maka itulah kitab rujukan utama kita tentang pembahasan akhir zaman ini. Silahkan dapatkan. Kitab itu pun juga menambah pembangunan ini. Ya, supaya Bapak Ibu tahu, semuanya kami arahkan untuk supaya pendidikan kita di pesantren Madrasah Al-Hufaz. Jadi kitab itu lanjutannya madrasah, Pak. Karena Madrasah Al-Hufaz inilah yang kita punya. Semoga seluruhnya dapat memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan ini. Demikian saja dari saya, kita baca surah Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته